Assalamualaikum. Cerita dari Mas Dioseta yang berjudul Getih Sudulur. Langit malam terlihat sangat gelap, lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Dinginnya angin malam seolah menandakan hal yang kelam baru saja terjadi. Di sana, seorang pemuda terbaring lemah dengan luka-luka yang tidak biasa di seluruh tubuhnya. Kalah? Tidak. Ini bukanlah sebuah kekalahan. Bahkan hal besar baru saja akan dimulai. Pemuda yang terbaring lemah itu hanya mundur sesaat untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih hitam. Sesuatu yang bahkan tidak mungkin akan disadari oleh para rojo. Sesuatu yang akan dimulai oleh seseorang di antara mereka, yang merupakan bagian dari para rojo itu sendiri. Kang Mas, wis telung wulah Mbak Sum mangkat. Sakjane aku ngrasa ana sing awake dhewe laleke. Warjo mencoba menyampaikan sesuatu pada Karjo, kakaknya sekaligus yang memimpin Trah Mangkubirawa. Karjo berpikir dengan keras, namun sosok Warjo berubah menjadi berbeda. Ia terlihat diam sejenak dan titik hitam di matanya terlihat memerah. Arek iku jek urip, dheweke wis nandur jagor nang awake dhewe, nang Trah Mangkubirawa, ucap Warjo dengan suara yang berbeda. Jagor sing ditandur dudu jagor biasa. Jagor sing iki njaluk sisa sukma beserta para ingon milik Trah Mangkubirawa. Rupanya makhluk yang bicara melalui tubuh Warjo adalah Patih Mahareksa yang mencoba menyampaikan sesuatu kepada Karjo melalui tubuh adiknya itu. Kejadian demi kejadian terjadi setelah kekalahan Toha yang berhasil mengumpulkan kekuatan sebagai Ludruk Ireng dengan tujuan balas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Setelah merasa menang, Karjo tidak pernah menyangka atas semua hal ini. Rahang Karjo mengeras. Ia berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan sisa keluarganya yang mendapat bencana setelah kejadian di malam itu. Setelah ia dan seluruh keluarga menggunakan kekuatannya untuk melawan Toha yang menjadi Ludruk Ireng. 30 tahun lamanya setelah perjanjian antara para rojo dan ingon mereka yang perkasa berhasil menunaikan santet Balongereng untuk menghabisi Trah Balanggawe. Sesuai perjanjian, perlahan para ingon meminta bayaran sesuai yang ditawarkan oleh para rojo saat itu, setengah dari sukma mereka. Walaupun sudah siap dengan konsekuensi itu, para rojo tidak pernah menyangka para ingon yang menyantap sukma mereka menjadi sangat kuat. Beberapa dari mereka pun berubah menjadi semakin hitam dan tidak bisa dikendalikan. Bahkan hal ini menyebabkan beberapa rojo menemui ajalnya di tangan ingon mereka sendiri. Setelah kepergian Nyi Murti dan Cak Bahar pasca perang Rojopati, hanya tersisa 10 dari ke-12 rojo. Namun rupanya takdir mereka tidak berhenti sampai di situ. Setelah selesainya pertarungan mereka dengan Toha, yang merupakan keturunan terakhir dari Trah Balanggawe, sudah 4 rojo yang akhirnya menjemput ajalnya. Yang terakhir adalah Mbak Sum. Sebenarnya Karjo dan para rojo yang tersisa sudah mengerti mengenai resiko yang harus mereka terima ini. Namun yang membuat Karjo khawatir adalah kepergian para ingon yang tidak pernah muncul kembali. Ingon yang dimiliki oleh Trah Mangkubirawa bukanlah ingon biasa. Mereka adalah ingon yang memiliki kekuatan menakutkan apabila patuh pada orang yang salah. Keadaan ini membuat Karjo memutuskan untuk mendatangi satu persatu rumah saudaranya yang telah meninggal pasca tragedi itu. Sampai akhirnya Karjo dan Warjo sampai di sebuah rumah besar milik Mbak Sum, di mana kerabat-kerabatnya di sana masih berduka atas kepergian Mbak Sum, pemilik rumah itu. Saat akan memasuki rumah, langkah kaki Karjo terhenti dengan hal yang mengerikan di ujung pendopo rumah itu. Suatu pemandangan yang sama sekali tidak ingin ia lihat. Hal mengerikan yang membuatnya semakin khawatir dengan sesuatu yang menimpa keluarganya saat ini. Sosok seorang wanita dengan tangan dan leher yang terikat pada rantai yang sangat kuat. Karjo mengenali sosok itu, namun ia lebih mengenali sebuah topeng ludruk yang tersemat di wajah wanita itu, dengan sebilah keris yang menancap di kepalanya. Mata Karjo terlihat memerah. Wanita yang terikat rantai itu adalah Nyi Solek, seseorang yang sudah sangat lama tidak pernah ia jumpai,
dan akhirnya dipertemukan dengan pemandangan yang mengerikan ini. Semakin mendekat, Karjo melihat sosok-sosok yang memegang ujung rantai yang menahan Nyi Solek itu. Dengan sebuah rapalan mantra, Karjo segera memanggil Kiranu, Ingon yang masih setia kepadanya. Saat akan menerjang sosok itu, tiba-tiba Nyi Solek mengamuk dan menyerangnya. Karjo tercengang, dan wajahnya terlihat semakin kebingungan. Bagaimana mungkin seorang Nyi Solek menyerang dirinya? Perasaan sedih berkecamuk di pikiran Karjo. Wajahnya memerah dan merasa tidak tega kepada Nyi Solek yang masih mencoba menyerang Karjo. Dengan segera wungkuk ireng dirapalkan, sebuah kekuatan yang digunakan Karjo untuk mengurung Nyi Solek. Air mata tak lagi dapat tertahankan. Sambil menangis, Karjo meninggalkan tempat itu tanpa menyangka ia harus melakukan hal itu kepada Nyi Solek. Samar-samar teringat masa kecil Karjo yang sering dimarahi oleh Raden Arya. Dan saat itu Nyi Soleklah yang selalu datang untuk menghiburnya. Selama perjalanan pulang, Karjo berusaha memutar kembali semua memorinya, mencoba mengingat kejadian-kejadian aneh saat beberapa saudaranya meninggal. Masih teringat dengan jelas bagaimana sesosok buto yang menggunakan topeng ludruk menghabisi Giman dan keturunannya dengan mengulitinya hidup-hidup. Saat itu Karjo tidak dapat berbuat banyak, dan dengan terpaksa ia hanya dapat mengurung buto itu untuk menyelamatkan keturunan terakhir dari Giman. Sekali lagi matanya memerah saat teringat bagaimana Panglima Projo tertawa dan menarik dengan puas sambil mengunyah lekmin hidup-hidup yang merupakan empunya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Karjo hampir tidak dapat menahan emosinya ketika mengingat tubuh Endar yang terpisah akibat perbuatan Panglima Putih. Hal ini semua tidak dapat diterima oleh akal sehat Karjo. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana Ingon yang telah mengabdi kepada keluarga mereka bisa menjadi seperti itu. Semua ingatannya itu membuat Karjo memutuskan untuk melakukan tirakat di sebuah tempat sakral yang hanya bisa dimasuki oleh seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin Trah. Sedayu Ireng. Karjo berniat melakukan tirakat hingga 30 hari tanpa makan dan minum untuk mendapatkan petunjuk. Sampai hari ke-15, tak satupun petunjuk yang ia dapat untuk menyelesaikan bencana ini. Namun pada hari ke-16, sebuah penglihatan muncul pada pikiran Karjo yang berhubungan dengan Toha. Sebuah penglihatan menunjukkan tentang apa yang dilakukan oleh Toha selama tinggal di rumah Budesum. Terlihat Toha menanamkan Jagor di suatu tempat di sana, dan bagaimana cara Toha menarik energi Ingon milik Trah Mangkubirawa selama menjadi pemain ludruk ireng. Selama melakukan tirakat, penglihatan yang muncul terlihat semakin jelas dari hari ke hari, hingga pada hari terakhir tirakatnya, Karjo memutuskan untuk bertindak menyelesaikan masalah ini. Sebelum sempat meninggalkan Sedayu Ireng, tiba-tiba keris Ireng bergetar. Sosok makhluk bernama Raden Jaya hadir bersama Juru Kiting, sosok yang dikenal bijak yang selalu memberi nasihat kepada ayahnya, sang Raden Arya Mangkubirawa dulu. "Le, kowe kudu selesekno masalah iki," ucap Juru Kiting yang muncul di hadapan Karjo. Karjo mendengarkan dengan baik ucapan Juru Kiting. Ia juga ingin segera menyelesaikan masalah ini, namun ia membutuhkan petunjuk lebih dari mereka. "Nanging dudu kowe mung anakmu sing iso ngerampungke," lanjut Juru Kiting. Mendengar ucapan Juru Kiting, Karjo merasa kaget. Tunggu, mengapa harus anakku Pujo?" tanya Karjo. "Anakmu Pujo, ia memiliki kebijakan yang melebihi kamu. Ia lebih mengerti apa yang harus dilakukan," jelas Juru Kiting. "Kali ini bukan hanya pertarungan antar keluargamu, Le. Ini pertarungan yang melibatkan semua demit hitam itu dengan kita." Karjo berusaha mengerti. Memang saat ini sudah mulai terlihat bahwa Pujo memiliki kebijaksanaan yang mungkin telah melebihi dirinya saat ini. "Baik, saya akan membimbing dan memberikan tugas ini pada Pujo. Tapi apa yang harus ia lakukan?" tanya Karjo lagi. Juru Kiting mendekat dan menunjuk ke satu arah. "Pergilah ke gerbang timur, ada beberapa pendekar yang akan membantumu," perintah Juru Kiting. "Kalian tidak akan sendirian. Sahabatku juga akan membantu kalian, Raja Kera Abang," tutup Juru Kiting. Segera setelah percakapan itu, Karjo meninggalkan Sedayu Ireng dan menyampaikan rencananya pada Pujo. Pujo mendengarkan dengan baik mengenai permasalahan yang diceritakan oleh ayahnya. Ia sangat mengerti beban tanggung jawab menunaikan tugas ini. Tak satu pun bantahan keluar dari mulutnya
Sepertinya ia juga merasa harus melakukan sesuatu setelah kepergian saudara-saudara ayahnya itu. "Le, sing kowe hadapi iku dudu sembarang manungso," ucap Karjo pada Pujo yang masih mendengarkan baik-baik. Maksud Bapak apa?" ucap Pujo yang mengharapkan penjelasan lebih. Karjo menghela napas. Penglihatannya selama tirakat telah memberitahu seberbahaya apa makhluk yang akan mereka lawan ini. "Getih dudu mung getih anget koyo wingi. Getih wis dadi getih sedulur demit," jelas Karjo pada Pujo. Kekuatannya bahkan bisa membuat Pak Le dan Budemu meninggal. Tak berhenti sampai di situ, Karjo merapalkan beberapa mantra yang terdengar seperti mantra pewaris. Hembusan angin memenuhi ruangan seolah bersiap akan munculnya sesuatu yang kuat. Dua sosok roh perkasa muncul di hadapan mereka. Itu adalah Kiranu Ingon yang berasal dari negeri Banyuwira, dan sesosok lagi adalah Juru Kiting, roh bijak yang selalu mendampingi pemimpin Trah Mangkubirawa. "Kubekali kau dengan Kiranu dan Juru Kiting. Pastikan kamu menuntaskan dan selamat dari tugas ini," ucap Karjo. Pujo hanya menelan ludah. Ia tidak menyangka harus menerima kedua Ingon ini untuk menuntaskan tugasnya. Dengan keputusan ayahnya mempercayakan Kiranu dan Juru Kiting, Pujo tahu dengan jelas bahwa kegagalan bukanlah merupakan hal yang bisa dibiarkan dalam tugas ini. Bahwa jasadnya hidup-hidup, kita butuh tubuhnya sebagai tumbal terakhir untuk mengakhiri bencana ini. Dan satu lagi, bahwa keris Putu Barong yang saat ini berada di tangannya kemari